Kembali di Kompas Petang, Saudara. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna, menjamu makan siang para tersangka kasus Red Notice Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetyo Utomo saat pelimpahan berkas hari Jumat lalu. Informasi mengenai jamuan makan siang untuk tersangka kasus Red Notice Joko Chandra disampaikan oleh kuasa hukum Brigjen Prasetyo Utomo, Petrus Balapationa, di akun Facebooknya. Namun Kajari Jakarta Selatan, Anang Supriyatna mengaku tidak memberikan perlakuan istimewa kepada dua jenderal polisi tersebut. Menurut Anang, dari awal pihaknya berencana memesan nasi kotak. Namun karena waktunya tidak cukup, Kejari memutuskan untuk membeli makanan yang ada di kantin Kejari Jaksel. Karena nasi kotak nggak keburu waktunya, yang terdekat aja, cepat yang ada. Makanya kita sediakan yang dekat kantor aja, yang di samping soto ayam kantin. Paling enggak nyampe Rp20.000, kata Anang seperti yang kami kutip dari detik.com. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia akan memanggil Kajari Jakarta Selatan, Anang Supriyatna, terkait jamuan makan siang terhadap Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo untuk meminta penjelasan. Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, menyebut jamuan makan siang terhadap tersangka adalah hal wajar selama sesuai prosedur. Ya, tentu ini kan informasi dari berbagai pihak, termasuk dari media yang ramai sejak kemarin ya. Kami tentu akan minta penjelasan, minta keterangan supaya jelas duduk masalahnya. Sebab hal yang wajar saja kalau misalnya kalau sudah tiba waktu makan siang itu diberikan makan, itu wajar bagi semua tanpa terkecuali. Jadi kita akan minta penjelasan gimana duduk masalahnya sehingga publik tidak terkesan ada yang diistimewakan atau diperlakukan khusus. Sementara Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI meminta Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi Kajari Jakarta Selatan Anang Supriyatna terkait jamuan makan siang yang ia berikan kedua jenderal tersangka Red Notice Joko Chandra. MAKI melihat jamuan makan siang ini adalah tindakan berlebihan yang dapat melukai citra keadilan bagi rakyat. Selain itu, proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti tidak memerlukan waktu lama sehingga tak patut sediakan jamuan makan. Karena apapun cara penerimaannya berlebihan dalam bentuk jamuan makan siang. Karena itu jamuan makan siang karena mejanya di set up seperti restoran, ada jajanan pasar dan makanan dan segala sesuatunya, minuman termasuk di situ. Apapun itu set up jamuan makan siang. Menurut saya itu adalah mestinya serah terima itu cukup di pelayanan satu pintu PTSP yang ada, memang sudah ada ruangannya, dan kemudian pertanyaannya ya singkat-singkat aja, nggak sampai setengah jam mestinya untuk masing-masing orang. Karena apa? Itu hanya ditanya sehat, mengerti, dan kemudian proses-proses formalitas lah, dan kemudian dibawa lagi ke tahanan yang sudah ditentukan. Apakah jamuan makan siang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap orang yang berperkara adalah hal yang wajar atau hal yang justru tidak biasa? Kita akan bahas bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala, yang sudah bergabung melalui virtual. Selamat sore, Pak Adri. Selamat sore, Mas. Pak Adri, kalau Ombudsman melihatnya bagaimana? Apakah jamuan makan siang itu yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terhadap orang yang berperkara wajar atau justru tak biasa, Pak Adri? Ya, kalau sudah disebut sebagai jamuan ya tentu tidak biasa ya. Apalagi ketika itu dikaitkan dengan status tersangka, di mana kemudian yang menjamunya adalah JPU-nya. Ya, jelas-jelas itu pasti sudah mal tuh, maladministrasi, khususnya misalnya terkait dengan perlakuan yang tidak profesional dari jaksa, mungkin juga perlakuan yang bersifat substandar ya dari jaksa. Itu kalau kita mau tarik ke arah apa kemungkinan maladministrasi yang terjadi. Tetapi bisa juga kita lihat dari segi kultur atau budaya yang hidup di antara APH, ya, di mana bahwa selama ini memang ada hubungan baik antara polisi, jaksa, hakim, dan seterusnya. Jika kemudian ketika misalnya ada jaksa yang diperiksa polisi dan sebaliknya, itu memang cenderung untuk mendapatkan semacam perlakuan yang berbeda. Ada semacam anak emas lah begitu. Dan ini untuk sementara dianggap sebagai ya wajar juga begitu. Nah, tetapi
terkait dengan situasi yang berkembang dewasa ini, teman-teman polisi, teman-teman jaksa, hakim dan seterusnya juga kemudian harus mawas diri bahwa apa yang dianggap wajar selama ini, saling memberi silaturahmi lah di antara sesama APH, itu kemudian sudah mungkin banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai tidak wajar dan kemudian memakai standar-standar berbeda. Sebagai contoh misalnya standar etika, konflik kepentingan, maladministrasi dan seterusnya. Itu yang terjadi dampaknya. Karena Pak Adri, publik melihatnya ini ada hal yang tidak wajar, ada perlakuan berbeda dengan perlakuan kepada para orang yang berperkara yang lainnya, Pak Adri. Itu dia. Jadi kalau bagi sesama APH sendiri itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin wajar ya. Mau bayangkan tersangkanya jenderal loh, gitu ya. Pasti tentu sang jenderal ini nggak mungkin. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya bahwa jamuan ini hanyalah awal saja dari serangkaian perlakuan berbeda yang mungkin diterima oleh sang tahanan ini. Ya, mulai dari nanti misalnya penempatan pada sel yang berbeda, kemungkinan dijenguk dalam waktu yang lebih lama daripada yang lain, atau kemungkinan mendapat kiriman dari keluarga lebih daripada yang lain, itu semua mungkin sekali berbeda. Nah, maka sesuatu yang sebetulnya mungkin dianggap wajar ya, karena tadi sesama APH dan juga ini mungkin pati, nah, tetapi dalam hal ini dalam hal ini Kajari Jakarta Selatan itu lalu harus sensitif bahwa apa yang dianggap wajar bagi mereka di mata publik tidak lagi wajar. Nah, perlu kemudian mendapatkan semacam perhatian. Begitu. Baik, kalau aturan secara tertulis sebagai aparat penegak hukum itu bagaimana sebetulnya hubungan dengan orang yang berperkara? Apakah betul-betul dibatasi atau ada batasan-batasan tertentu yang boleh dilakukan? Saya tentu tidak hafal dengan ketentuan formalnya. Saya kira dalam hal ini kejaksaan juga sudah memiliki aturan. Demikian juga kepolisian pun juga sudah memiliki aturan. Namun secara etika saja, bahwa apakah ini tidak disebut sebagai toy atau konflik of interest, konflik kepentingan. Ya, karena tadi jaksa dalam hal ini nggak boleh menganggap bahwa jaksa adalah temannya si tersangka. Ya kan, dalam hal ini pasti sudah ada hubungan yang tegas sekali bahwa satu CPU dan satu tersangka. Maka sebaiknya memang dalam rangka untuk menghindari debat ini, ya memang perlakuannya memang harus dibedakan. Artinya harus disamakan dengan yang lain. Jangan lalu kemudian memberi perlakuan yang berbeda khusus untuk mereka. Begitu. Karena dari kuasa hukum pun menyatakan selama tahun 87 menjadi penasihat hukum, baru kali ini katanya penyerahan berkas perkara dan juga tersangka dijamu oleh Kepala Kejaksaan, Pak Adri. Ini menjadi sorotan sekali tentunya. Ini juga menarik karena ini mengindikasikan satu pergeseran value dari penasihat hukum. Sebab biasanya penasihat hukum itu happy-happy saja. Kalau kliennya mendapat perlakuan berbeda, dalam hal ini oleh polisi, jaksa, atau yang lain, begitu ya. Nah, sekarang kelihatannya ada penasihat hukum yang justru merasa bahwa ini malah salah ini ketika kliennya mendapat perlakuan yang diistimewakan. Jadi memang ada kejanggalan di situ ya. Berubah-berubah semua, begitu. Baik. Nah, saya kira kita daripada sekedar menyalahkan, lebih bagus ini menjadikan satu introspeksi bagi Kajari Jakarta Selatan dan seluruh jaksa pada umumnya agar memperbaiki perilakunya ketika kemudian ada kemungkinan ada toy atau konflik of interest yang lainnya, begitu. Pak Adri, ini terjadi hari Jumat pekan lalu. Apakah sejauh ini sudah ada laporan ke Ombudsman soal ini? Belum, namun kalau memang marak ada pemberitaan seperti ini, tentu kami akan bisa meminta data atau klarifikasi dari Kajari Jaksa, karena selama ini juga kami berhubungan baik dengan Pak Jaksa Agung. Kalau tadi dikatakan bahwa Komisi Kejaksaan juga akan bertanya, maka bisa juga nanti kami kemudian bersama-sama dengan Komisi Kejaksaan untuk menanyakan apa yang terjadi dan sekaligus memberi saran. Karena tadi Ombudsman kan sebetulnya berada pada posisi menyarankan, mencegah jangan sampai hal itu terjadi lagi. Jadi kami nggak sekedar mau memberi sanksi, tapi lebih pada mencegah jangan sampai jaksa-jaksa yang lain juga kemudian jatuh pada situasi yang sama. Begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti Ombudsman akan memberikan rekomendasi kepada kejaksaan ya soal ini? Kalau dalam bahasa Ombudsman itu rekomendasi sesuatu yang bersifat akhir, mengikat, dan final. Ketika sudah ada penyelidikan itu ya? Ya, itu kalau kami sudah kasak kusuk dan seterusnya. Tapi kalau untuk ini kan kita cukup memberi saran saja kepada Kejari dalam hal ini dan juga Kejaksaan Agung pada umumnya. Begitu. Baik. Pak Adri, tapi kalau misalkan melihat Ombudsman, apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan? Karena kasus Joko Chandra soal penghapusan red notice ini terutama dan juga kasus suap, ini menjadi sorotan publik. Bagaimana agar publik percaya bahwa kasus ini diproses dengan sesuai koridornya? Ya, saya kira itu kita mulai dari hal-hal kecil ya. Sebab kita biasanya kan lalai dengan hal kecil, apalagi kemudian pada hal besar begitu. Maka terkait dengan hal-hal kecil seperti ini, soal jamuan, soal approach, soal gesture dengan tersangka, itu kan hal kecil yang
kemudian kita bisa berpikir begini, nah mulai dari ini aja kelihatan ada perlakuan, nanti ke depannya juga soal, misalnya soal pengkonstruksian pasal, lalu kemudian juga soal bagaimana jaksa akan mengejar pembuktian, itu nanti juga pasti lebih saja. Terkesan bahwa jaksa lalu menjadi pro pada tersangka. Nah, wajar kalau kemudian publik memiliki situasi distrust seperti itu. Nah, untuk itu maka memang jaksa perlu menjaga gesturnya, perlu menjaga penampilannya, semua betul korek dan konsisten pada perannya sebagai JPU, begitu. Soal ini harus segera dijelaskan langsung kepada publik. Saya kira karena ini kan menurut saya ini mungkin hanya hal kecil ya, yang lalu kemudian kalau dari segi kami bisa menjadi semacam cambuk untuk kemudian mereka tidak melakukannya. Jadi kami lebih melihat ini sebagai satu bentuk reminder ya, bahwa jangan begitu ya, karena itu akan gampang sekali membuat Anda masuk pada konflik kepentingan, dan juga diharapkan kemudian bagi semua yang lain agar kemudian tidak melakukan hal yang sama. Jadi saya lebih melihatnya sebagai satu hal yang positif lah untuk kemudian membuat kejaksaan lebih perform. Gitu. Baik, bisa jadi niatnya baik tapi publik bisa menangkap ini hal sesuatu yang janggal. Tentu ini harus menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum agar jaga jarak lah dengan pihak yang berperkara. Terima kasih Pak Andri, anggota Ombudsman telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.